Sehingga karena Abu Bakar ini orang yang sangat rajin tafakur dan berkorban yang paling banyak untuk agama Allah, Allah kasih dia hikmah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sampai tingkat hikmahnya itu kepada kepekaan jiwa, yang kalau kita mungkin nyebutnya dengan istilah basiroh, punya kepekaan jiwa. Itu Abu Bakar. Salah satu contoh kepekaan jiwanya, beliau memahami teks, memahami Al-Quran lebih dalam daripada sahabat yang ngerti tafsir. Makanya saya bilang, belajar Al-Quran jangan hanya membaca teks, jangan hanya membaca tafsir, jangan hanya membaca syarah hadis, tapi tafakur juga. Karena ketika kita udah tafakur, kita akan memahami itu lebih dalam daripada orang yang ahli secara wawasan dan teori. Abu Bakar membuktikan itu. Contohnya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, ayat tentang sempurnanya agama, sudah lengkap semua syariat, maka semua para sahabat itu bertakbir karena bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, syariat sudah lengkap, bertakbir semuanya, kecuali Abu Bakar menangis. Mereka mengira ayat ini adalah ayat berita gembira, agama sudah sempurna, akan dimenangkan oleh Allah. Berarti ini ayat berita gembira, mereka bertakbir. Sedangkan Abu Bakar menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, memang ini adalah ayat berita gembira, tetapi di sisi yang lain, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan jika tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Tuhannya dan akan berpisah dengan kita. Baru para sahabat menangis semuanya. Jadi loadingnya beda. Kalau Abu Bakar tuh nggak ada buffering, cepat gitu. Kenapa nggak ada bufferingnya? Loadingnya cepat karena beliau punya kepekaan jiwa yang lebih dan memahami teks lebih dalam daripada orang ahli tafsir. Ibnu Abbas saja nggak sepaham itu. Padahal Ibnu Abbas ini hibrul ummah, ahli Al-Quran. Salim Maula Abi Huzaifah, hamil Al-Quran. Ibnu Mas'ud, qari'ul Quran, qari'nya Nabi SAW. Tetapi ketika turun ayat ini, mereka memahami secara teori. Abu Bakar memahami apa yang ada di balik itu, namanya hikmah. Karena hikmah itu sesuatu yang dibaliknya, yang tidak akan terlihat hanya dengan pemahaman teoritis atau ilmiah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Baru mereka pada nangis. Gitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, saat Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, semua orang waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang dulunya memusuhi Islam sekarang menjadi pembela Islam, seperti Ikrimah, seperti Sofwan, seperti Suhail. Banyak orang-orang yang benci pada Islam sekarang menjadi pemeluk Islam. Sehingga seolah-olah dakwah ini sudah berada di puncaknya, sudah menang. Maka Abu Bakar pun menangis. Orang-orang bertanya lagi, ya Abu Bakar, bukankah hari ini hari bahagia? Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam dan dakwah kita sudah dimenangkan, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, ma ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada yang terjadi setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Artinya kalau udah sampai di puncak, maka yang setelahnya adalah penurunan. Dia bisa melihat sesuatu yang setelahnya. Kalau kita masih belum di puncak, berarti ini akan naik terus nih. Tapi kalau dari puncak, yang setelahnya adalah turunan. Maka tidak ada setelah hari ini yang penuh dengan kesempurnaan kecuali kekurangan. Dan apa yang dimaksud dengan kekurangan? Yang pertama, kekurangan itu adalah kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu nukson pertama yang sangat menyedihkan. Nukson kedua, terjadinya fitnah, di mana orang-orang banyak yang keluar dari Islam dan munculnya nabi-nabi palsu. Fitnah di zaman Abu Bakar. Tetapi di balik semua itu tetap menunjukkan bahwa punya firasat yang dalam. Karena Abu Bakar ini orang yang suka tafakur, dan dengan tafakur itu Allah melembutkan jiwanya, sehingga Abu Bakar dikenal dengan orang yang istilahnya raqiqul qulub, raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut sekali, peka banget. Raqiqul qalb, hatinya riqqah, sangat lembut. Bahkan ketika Rasulullah sakit, lalu Rasulullah meminta Abu Bakar yang jadi imam, kan? Suruh Abu Bakar untuk menjadi ya ummun nas, menjadi imam bagi orang-orang. Kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, cari Abu Bakar, suruh dia jadi imam.
Lalu Bilal mencari-cari Abu Bakar, nggak ketemu. Mungkin Abu Bakar lagi di kebunnya atau di pasar. Karena ini sudah waktunya sholat, akhirnya Bilal berinisiatif menyuruh Umar jadi imam. Bayangin, ini ijtihadnya Bilal. Karena menurut Bilal kalau nggak ada Abu Bakar ya Umar. Dan benar juga, sesuai dengan nanti urutan khilafah, habis Abu Bakar Umar. Jadi Bilal juga ngerti. Cuman dalam hal ini Rasulullah nggak setuju. Begitu Umar kata Bilal, ya Umar, kamu jadi imam, Rasulullah nggak bisa ke masjid, lagi sakit. Oh gitu, ya udah dikumpulin orang. Begitu Umar bertakbir, kan suara Umar itu keras banget tuh, Allahu Akbar. Dan Nabi rumahnya di sebelah masjid. Mendengar suara Umar, apa kata Nabi? La, amma hadza fala. Jangan, kalau yang ini jangan nih, jangan, kata Rasulullah teriak dari dalam rumahnya. Langsung Umar membatalkan salat, jadi Bilal dipukulin Bilal sama Umar. Lo, ngapain lo nyuruh gua jadi imam? Rasulullah aja nggak setuju, kata Umar. Nabi saking nggak setujunya itu sampai teriak-teriak, nggak boleh, yang ini nggak boleh jadi imam. Maksudnya nggak boleh dia jadi imam selama masih ada Abu Bakar. Akhirnya Umar langsung balik badan nyari, pok Bilal. Aduh Umar, ya Bilal, celaka kamu, kata Umar. Kenapa kamu suruh saya? Sementara Rasulullah nggak setuju. Kata Bilal, emang sih Rasulullah tuh nyuruhnya Abu Bakar, cuma nggak nemu. Saya udah ngepo-ngepoin, nggak ada yang aktif handphonenya. Di miss call nggak diangkat, di japri nggak dibaca, nggak kerit aja tuh. Atau gimana, ini udah waktunya sholat. Akhirnya semuanya pada dikerahkan nyari-nyari Abu Bakar. Pas Abu Bakar datang, baru Abu Bakar menjadi imam dan Rasulullah diam, setuju dengan keimaman Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah protes. Padahal Aisyah itu anaknya sendiri, anaknya Abu Bakar, protes. Ya Rasulullah, suruh orang lain, jangan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lembut sekali hatinya. Kalau dia jadi imam, saya khawatir lebih banyak menangisnya daripada bacaannya. Bayangin, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah aja nangis. Ini kapan selesainya nih, nangis melulu. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran, satu ayat baca, nangisnya kayak udah baca satu lembar. Baca lagi satu ayat, nangisnya lama seperti baca satu lembar. Nangis saja, karena hatinya lembut. Dan dia faham sesuatu yang tidak difahami secara teori, tafakkur. Sampai pada waktu subuh, setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ini hari subuh terakhir Rasulullah sebelum wafat. Itu hari terakhirnya Rasulullah di muka bumi. Rasulullah berdiri dalam keadaan lemah, keringetan, lagi meriang berat, dan itu sakit keras beliau, memaksakan berdiri. Dan Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Maka hamba itu pun memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena dia rindu kepada kekasihnya. Langsung Abu Bakar yang duduk di depan mimbar nangis. Umar terus menoleh Abu Bakar. Abu Bakar, ngapain nangis? Bisa aja itu yang dimaksud adalah Bani Israel, laki-laki itu adalah Bani Israel. Jadi Umar memahami Nabi lagi berkisah nih. Ada seorang laki-laki yang diberikan pilihan, mau kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Dia memilih kembali kepada kekasihnya karena tidak tahan dengan rindu kepada kekasihnya. Oh, ada ya Bani Israel. Kirain sama Umar Bani Israel orang soleh. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki itu? Kata Umar, emang siapa? Dialah Rasulullah SAW. Beliau ternyata sudah diberikan pilihan untuk kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau telah memilih untuk kembali kepada Allah. Baru satu masjid nangis. Selalu aja gitu. Beda. Yang satu udah nangis duluan, yang lain, oh ya udah nangis deh. Jadi nangisnya nunggu komando dari Abu Bakar. Dan itu juga luar biasa ya. Rasulullah mah nyawanya ditawari. Rasulullah mau meninggal nggak? Mau dong, gitu. Rasulullah mau meninggal atau mau tetap hidup ya Rasulullah? Meninggal aja deh, Rasulullah mah. Kalau kita coba, Ustaz, mau meninggal sekarang? Oh jangan dong, saya belum beres segala macam alasan modus gitu ya. Jangan meninggal sekarang, tuh ombak lagi bagus tuh. Ntar aja kalau pulang dari Batu Karas misalnya, ngombak dulu. Ini artinya Rasulullah itu sampai nyawanya aja ditawar sama Allah. Malaikat yang datang tuh nggak enak hati, cabut nggak ya, nggak tega, Kayak seorang dokter mau nyuntik anaknya sendiri. Kalau nyuntik anak orang kan nyuntik aja kan ya. Atau mau mengkhitan putranya sendiri kan. Gimana nih, kasihan nih anak saya, bilang kamu nggak usah dikhitan aja deh. Padahal dia dokter ahli khitan, yang orang lain mah dikhitan aja, dia mah nggak berani karena nggak tega. Begitu malaikat mau mencabut nyawa Rasulullah, malaikat nggak tega. Nyabut dikit-dikit. Pas Rasulullah mengatakan sakit gitu, oh ya jangan, dilepas sama malaikat. Jadi nyawanya tuh mau dicabut, dilepas lagi. Sakit ya Rasulullah, maaf, nggak jadi lagi tuh. Cabut lagi nggak jadi. Bukannya Rasulullah mudah, susahnya mungkin gara-gara malaikat nggak tega tuh.
Jadi pelan dicabut, Nabi kesakitan, langsung dilepas lagi. Saking cintanya malaikat kepada Rasulullah SAW, sampai nggak tega banget mau nyabut nyawa Rasul. Belum lagi nanti malaikat Jibril duduk di sebelah Nabi, seolah-olah kayak sahabat dekat banget megangin Nabi. Pas Nabi lagi dicabut nyawanya, ngelihat ke arah Jibril, Jibril berpaling. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau benci melihat wajahku? Kata Jibril, bukan ya Rasulullah, saya nggak tega. Coba bayangin, adegannya sampai segitu banget tuh. Rasulullah lagi dicabut nyawanya, Jibril nggak mau lihat. Gini aja Jibril, coba bayangin Jibril yang perkasa, tiba-tiba jadi gitu, nggak mau lihat. Aduh, nggak tega lagi Rasulullah dicabut nyawanya. Coba kalau yang lain, yang mana orangnya dilihatin gitu ya, ditonton sama malaikatnya. Ini mah nggak ditonton karena malaikat nggak tega. Dan ternyata Abu Bakar faham tentang hadis itu.